bahwa siap untuk bertanding. Makanya agenda itu jadwal di FIFA Matchday keluar di bulan September teman-teman, lawan Lebanon, lawan Indonesia. Kemudian mereka juga akan ikut sebuah turnamen di Emirat Arab ya, dan di luar dugaan saya bilang dia juga tidak ingin tahu mencampuri urusan mungkin internal di dalam bagaimana dengan Kuwait. Tapi ya apa boleh buat, harus bisa menerima kenyataan ini adalah pembatalan untuk FIFA Matchday. Ya kalau memang ada 2 pertandingan enak, ini untuk soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kabarnya Kuwait mengundurkan diri atau cancel di FIFA Matchday berlangsung di bulan September tahun 2025. Jadi Indonesia dipastikan hanya melakoni 1 pertandingan di FIFA Matchday yang berlangsung di tanggal 8 ya, September tahun 2025 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi Kuwait ini bukan di Indonesia saja yang dia batalkan, di Timur Tengah pun juga dibatalkan. Mungkin masalah lingkaran di dalam mereka ya, jadi kita tidak tahu. Jadi kita saksikan bersama aja apa kata Bung Ropan. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Jadwal pertandingan tanggal 5 September dia akan datang untuk FIFA Matchday, rencananya melawan Kuwait. Kita sudah tahu bersama beberapa jam yang lalu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengumumkan, berbicara kepada media secara resmi juga bahwa itu dibatalkan. Jadi kita tidak jadi bertanding teman-teman ya melawan Kuwait, tinggal melawan Lebanon pada tanggal 8. Hanya ada 1 match. Sayang sekali memang bahwa banyak masyarakat yang ingin menantikan laga itu yang akan berlangsung rencananya juga di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, tapi akhirnya itu cancel. Ini bukan karena kita, tapi dari Kuwait sendiri yang menyatakan mereka tidak bisa ikut, termasuk kata Pak Erick juga ada sebuah turnamen di Uni Emirat Arab juga mereka juga batalkan. Jadi bukan cuma di Indonesia, tidak sepihak, tapi 2 turnamen yang mereka rencanakan ikut tuh akhirnya mereka urung, termasuk rencananya mereka akan bermain melawan Lebanon, kan sudah dijadwalkan itu tanggal 2 bermain di Gelora Bung Tomo sebelum melawan kita 3 hari kemudian. Akhirnya batal juga melawan Lebanon. Nah, lalu siapa yang akan menggantikan Kuwait? Untuk sementara Pak Erick bilang bahwa masih menunggu ya. Jadi tetap dengan agendanya 1 Lebanon saja, sedang mencari ya apakah ini bisa. Tentunya akan berbicara juga dengan BTN, dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Tapi ya baik juga untuk persiapan, kata beliau. Agak panjang ya teman-teman ya semua mereka bisa berkumpul para pemain sehingga itu bisa lebih enak ya, kata Pak Erick. Tapi tidak ada apa ya kemungkinan itu untuk mencari lawan masih ada tetap, tapi tidak akan memaksakan, itu maksudnya untuk harus ada ya. Nah saya juga coba untuk kontak lagi untuk berbicara dengan Pak Manajer Pak Sumarji ya, untuk memastikan ini. Pak Sumarji bilang masih kita juga akan cari lawan ya, semoga akan mendapatkan lawan untuk mengisi kekosongan setelah Kuwait batal teman-teman. Nah, saya bicara lagi tentunya, mengusulkan saja teman-temannya, cari aja yang untuk hanya sekedar untuk ngisi aja, untuk pemanasan itu mungkin cari yang lebih ringan 1. Kalau yang sepadan itu kan dengan Lebanon itu kan menarik buat kita. Tapi kalau yang itu yang ambil aja tetangga-tetangga ya mungkin Singapura ya, pilih aja lawan-lawan yang di ASEAN biar lebih gampang untuk bermain. Filipina juga masih ada kalau memang susah dengan Malaysia atau dengan Thailand dan Vietnam ya ambil aja. Ini yang satu yang agak ringan ya, anggap saja untuk ya bagi pemain-pemain yang baru berkumpul tanggal 1 September itu ya dapat lawan lah yang lebih enak sebelum akan fokus ke pertandingan yang sebenarnya lawan Lebanon ya. Jadi daripada tidak ada pertandingan sama sekali, cuma 1 match. Dan juga ini kan banyak yang bertanya-tanya dari tadi kepada saya juga, ini bagaimana Bung kalau kami sudah misalnya membeli tiket untuk pertandingan Kuwait ya dan Lebanon, itu gimana kalau mereka berencana untuk
dua-dua pertandingan itu ya, tinggal tergantung dari PSSI saja. Tetapi yang pasti Kuwait itu mungkin memohon maaf ya kepada PSSI karena mereka kan sebelumnya sudah menyatakan oke, bahwa siap untuk bertanding. Makanya agenda itu jadwal di FIFA Matchday keluar di bulan September teman-teman ya, lawan Lebanon, lawan Indonesia. Kemudian mereka juga akan ikut sebuah turnamen di Uni Emirat Arab ya, dan di luar dugaan bilang dia juga tidak ingin tahu mencampuri urusan mungkin internal di dalam bagaimana dengan Kuwait. Tapi ya apa boleh buat, harus bisa menerima kenyataan ini adalah pembatalan untuk FIFA Matchday ya. Kalau memang ada dua pertandingan enak, ini untuk soal penambahan poin kita juga bagus ya di peringkat FIFA. Kalau memang kita main lawan Kuwait dan kita menang, kita juga bisa menang melawan Lebanon, kan akan jauh lebih bagus buat Jai Isyas dan kawan-kawan. Tapi tidak akan mempengaruhi konsentrasi, tentunya fokus bagi timnas. Tetap mereka akan latihan dengan baik, karena tujuannya kan nantinya pada Oktober. Itu yang paling penting di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di Jeddah di Arab Saudi, karena kita ada di grup B dengan Arab dan Irak, dan kita akan bermain di sana. Jadi penentuan kita itu situ tanggal 8, dan kemudian kita bergeser ke tanggal 11 itu melawan dua pertandingan dalam waktu 3 hari. 27 pemain kita sudah tahu bersama, sudah dipanggil, dan mungkin saja ada penambahan lagi berikut dengan 2 tambahan kalau memang bisa masuk, dengan 2 pemain yang akan dinaturalisasi, apakah Mauro Silstra dan juga dengan Miliano Yonatas akan ikut. Tapi semua tergantung dari coach, dari Patrick Kluivert, untuk bisa melihat kebutuhan yang ada. Tapi kalau cuma dengan 1 pertandingan misalnya melawan Lebanon ya, apalagi 27 pemain ya, tentunya dia akan bermain dengan starting 11 terbaik, karena ini kan kalau sampai kalah kan akan mengurangi juga poin kita di peringkat FIFA. Jadi tidak boleh main-main juga ya, karena Lebanon tim yang bagus, tim yang kuat secara peringkat FIFA. Dan pasti tetap dengan pola 3-4-3 ya, pemain misalnya Emil Audero di bawah Mistar, di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Calvin Verdong, ada Rido, kemudian ada Jai sebagai kapten, ada Justin Hapner bermain di 3 back, ditambah dengan Joe Pelupesi dan Tom Hae ya, membentuk 4 di gelandang itu, 3 di depan. Mungkin ada Ragnar Oratmangun yang ada bermain di sana, bisa saja dimainkan lebih awal Ramadan Sananta yang sedang bagus, yang ada di Liga Super Malaysia karena bermain di salah satu klub di Brunei Darussalam. Mungkin di kanan tinggal dipilih apakah Marcelino, ada Yakob Sayuri juga ya, dengan perkiraan kalau memang Miliano tidak bisa bermain dengan belum bisa bermain dengan Mauro Silstra, walaupun mereka sudah dinaturalisasi karena rencana itu pekan ini. Tapi kan itu opsinya, ada Yakob, ada Beckham Putra juga masih bisa dilihat untuk bisa bermain. Semua tergantung dari Coach Patrick, karena kita masih punya kedalaman squad yang oke. Di gelandang ada Mark Klok yang baru dipanggil, kita punya Kakariki Kambuaya juga masih ada. Jadi semua pemain-pemain itu tentunya siap untuk berlaga di FIFA Matchday, dan yang paling penting jangan sampai cedera. Ya kalau sampai cedera ini kan juga akan mengganggu persiapan, karena kalau dari September itu kan 1 bulan kemudian sudah langsung bermain. Kalau kena misalnya hamstring yang parah atau cedera lutut, ankle, nah ini kan bisa 2-3 minggu akan mengganggu juga persiapan bagi tim nasional, apalagi dengan pemain-pemain utama. Makanya harus jaga dengan baik-baik ya soal kebugaran ini yang paling penting, karena kita akan menghadapi 2 laga yang sangat krusial di putaran keempat dengan Arab dan Irak. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara soal pembatalan Kuwait, dan sekarang lagi dicari ya, walaupun tidak perlu untuk dipaksakan kata Pak Erik, tapi sedang dicari. Pak Sumarji juga mengatakan kita akan lihat apakah masih akan untuk diisi 1 lagi lawan, mengisi kekosongan Kuwait, atau tidak sama sekali. Jadi pemain semua itu berkumpul latihan bersama sambil fokus di pertandingan tanggal 8. Oke, sampai di sini. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.